Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Puspita dengan NPMG 1C0190009. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial analisis, yaitu membuat kunci pada sepeda dengan material yaitu stainless steel dengan modulus Young modul yaitu modulus Young sebesar 193 GPa dan position rasionya sebesar 0,27 dengan tebalnya yaitu 2 mm. Ini adalah ukurannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi Antis Workbench 2016. Kita klik 2 kali, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan Ansys Workbench 2016. Kita silang. Nah, di sini ada kita masuk ke bagian toolbox di sebelah kiri. Kita masuk di bagian statistik struktural. Kita klik 2 kali. Kita tunggu. Nah, kita masuk di bagian statistik struktural. Kita masuk di bagian engineering data. Nah, kita masukkan material yang tadi yaitu menggunakan material stainless steel. Kita masukkan di sini materialnya stainless steel. Kita enter. Kita masuk di bagian toolbox. Kita masuk di isentropic elasticity. Kita klik. Kita masuk di bagian table of properties row. Bagian yang modulus di soal tadi menggunakan yang modulus 193 GPa. Nah, dari GPa ini kita masukkan sini, kita konversi ke MPa menjadi 193.000. Kita enter. Kita masukkan position of rasionya sebesar 0,27. Kita masukkan 0,27. Selanjutnya kita enter. Nah, setelah ini kita masuk di bagian project. Kita klik pada project. Kita masuk di geometry. Kita klik 2 kali. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan pada geometrinya. Kita masuk di XY plane. Kita klik. Kita buat tampilan depan. Kita masuk di bagian toolbar di atas, yaitu kita masuk di bagian unit. Kita ganti satuan yang ini menjadi satuan milimeter. Selanjutnya kita masuk ke sketching. Nah, sketching ini kita draw atau kita gambar. Pertama kita buat yaitu kita ingin membuat seperti ini. Kita buat garis bantu di bagian tengahnya. Kita pilih line. Kita buat garis bantu di sumbu X. Nah, setelah ini kita buat yaitu circle atau lingkaran. Kita klik circle di sini. Ini sampai dia tandanya muncul seperti huruf P, artinya dia center atau pas di tengah-tengah titik. Yang di sini juga. Baru kita masuk ke bagian dimension. Kita beri dimensi pada lingkaran dan pada jarak antar lingkaran. Nah, kita masukkan nilai diameter yang pertama atau diameter lingkaran 1 yaitu sebesar 24 mm. Kita enter. Diameter yang kedua yaitu sebesar 24 mm dan jarak antar lingkaran titiknya nih sebesar 53 mm. Kita enter. Nah, setelah itu kita masuk di bagian draw. Di draw ini kita buat garis bantu untuk sumbu Y pada lingkaran.
Nah, setelah jadi, kita masukkan dimension untuk garis bantunya. Kita tarik, kita tekan, kita tarik. Nah, setelah itu kita masukkan nilai di ini L4. L4 ini adalah jari-jari, berarti setengah dari diameter. Ketika diameternya 24, berarti kita masukkan jari-jarinya sebesar 12 mm. Yang ini juga sebesar 12 mm. Yang kedua itu 12 mm juga, karena dua-duanya adalah 24. Nah, setelah jadi seperti ini, baru kita draw, buat line pada ujung ini, menggabungkan antara dua lingkaran. Nah, setelah ini baru kita buat garis bantu untuk membuat poligon, 3 poligon, poligon 1, poligon 2, dan poligon 3. Kita buat garis bantu. Yang pertama untuk poligon 1, untuk garis titik poligon 1, poligon 2, poligon 3. Nah, setelah kita buat ini, kita masuk ke dimensinya. Kita masuk di dimension. Untuk dimension yang ini kita buat dulu, ini dan ini. Nah, kita masukkan dimensinya, yaitu untuk yang ini H8 itu jaraknya 6. Enter. Dia sama seperti ini jaraknya. Untuk A9 itu 25, H10 itu 20. Nah, seperti ini. Dia akan membentuk seperti ini, 6, 25, 20, dan 2. Ini ada sisanya. Jadi selanjutnya kita masuk di draw. Kita buat poligon. Kita masuk di poligon. Kita buat poligonnya. Nah, ini kita buat poligonnya sini 1, sampai dia berbentuknya lurus. Kita buat poligon yang ketiga. Nah, setelah jadi, baru kita buat dimensi pada poligon. Kita buat dimensi ya. Nih. Untuk L1, L11 yang ini poligonnya besar 9 mm. Kita enter. Untuk ini jarak poligon yang kedua, yaitu besarnya 7 mm. Dan untuk poligon yang ketiga itu besarnya 5 mm. Nah, setelah jadi seperti ini, barulah kita hapus dimensinya. Itu kita tekan SC, kita tekan dimensi, delete.
kita hapus semua dimensinya. Nah, setelah kita hapus dimensinya, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk di menu Modify. Kita trim atau kita buang bagian yang tidak perlu agar dia menjadi seperti gambar ini. Kita trim. Kita trim semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat. Ini harus dihapus. Nah, setelah di trim, ini masih belum ada yang di trim. Nah, setelah ini tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, setelah tampilannya berubah menjadi seperti ini, kita masuk di bagian konsep di toolbar paling atas. Kita klik konsep, kita masuk di surface from sketches, kita masuk di XY plane, kita masuk di sketch 1. Tampilannya akan berubah menjadi warna kuning. Setelah itu kita apply, tampilannya akan berubah menjadi warna biru. Barulah kita masuk ke tekan generate. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk di part 1, part body, kita klik 2 kali. Kita masuk di bagian surface body, kita klik surface body. Kita masuk ke surface body, jadi kita ganti things modenya menjadi user definite. Kita buat ini, kita balannya yaitu 2 mm, kita enter. Barulah di sini kita generate lagi. Nah, setelah jadi seperti ini, kita masuk ke tampilan awal, yaitu masuk ke bagian model. Klik 2 kali pada model. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan pada model. Barulah kita ganti tampilan depan seperti ini. Kita masuk di bagian model di A4. Kita masuk di bagian geometri, kita klik 2 kali pada geometri. Kita masuk di bagian surface body. Klik pada body.
kita masuk di bagian material. Kita masuk di ganti materialnya menjadi stainless steel. Nah, setelah ganti material menjadi stainless steel, kita masuk di bagian mesh. Kita mesh dengan cara klik kanan pada mesh. Kita insert. Kita masuk pada menu seasoning. Kita klik, kita tekan, kita masukkan geometrinya, kita apply. Nah, setelah itu kita masuk di bagian mesh. Klik kanan pada mesh. Kita masuk di bagian method. Kita klik objek atau gambarnya, kita apply. Nah, setelah ini kita masuk, klik kanan pada mesh, kita masuk di generate mesh. Ini lagi proses. Nah, setelah di generate mesh, dia akan menjadi seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita masuk di bagian statistik struktural. Kita klik kanan pada statistik struktural, masuk di menu insert, kita masuk di pixel support. Kita klik pada objek, kita apply. Setelah itu kita masuk pada menu eject di atas ini, atau dia Ctrl E. Nah, kita tekan tahan, terus kita lingkari ini. Nah, setelah sudah, selanjutnya setelah kita Edge atau Ctrl E, selanjutnya kita apply. Nah, setelah itu kita masuk di bagian statistik struktural, klik kanan, kita masuk di insert, kita masuk di pada kita pemberian pembebanan atau pressure. Nah, di sini kita letakkan pembebanan di sini, kita klik, kita apply. Nah, seperti ini tampilannya. Barulah kita masuk di definite by-nya, kita ganti yaitu menjadi vektor. Magnitude-nya yaitu sebesar di sini yaitu 50 Newton. Nah, 50 Newton ini kita konversi ke PA menjadi 132,70 PA. Kita tekan enter. Nah, setelah itu kita klik to define. Kita klik di sini. Nah, dia akan mengarah panahnya ke bawah. Yaitu kita apply. Nah, setelah ini kita masuk di bagian solution. Klik kanan pada solution, kita masuk menu insert, kita masuk di menu deformation, kita masuk deformation total, kita klik, kita masuk lagi menu solution, kita tekan insert, kita masuk di menu stress, kita masuk di equivalent, kita klik solution. Nah, di soal tadi kita ingin mengetahui maksimum deformasi dan minimum deformasi dari stresnya. Jadi sini kita masuk di solution, kita klik kanan, kita masuk di insert, kita masuk di stress, yaitu kita ambil minimum maksimum principal stress dengan minimum principal stress. Selanjutnya yaitu maksimum shear. Nah, setelah ini baru kita masuk di solution, kita solve. Kita tunggu proses
Lanjut kita lihat total deformasinya. Ini jika kita animasikan seperti ini, equipment stressnya. Nah, seperti ini. Untuk maksimum principal stressnya maksimum, minimum ini untuk minimum principal stressnya. Itu warna merah, itu minus 76,49. Maksimum shear-nya seperti ini. Nah, kita melihat di total deformation. Nah, minimumnya itu 0 meter dan maksimumnya 6,7503 pangkat E minus 0,11 meter. Nah, mungkin ini saja tutorial dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.